Motiar Ismail bongkar dusta Anies soal tes swab Januari yang terkendala pusat. Haduh. Salah satu netizen yang bernama Ismail Al-Ansori yang pernah bekerja sebagai Procurement Manager PT Transjakarta yang saat ini menjadi Deputi Asisten Koordinator Staf Khusus Presiden membongkar dusta Anies. Keluar-keluar ke media asing soal rencana DKI yang melakukan tes swab nyatanya palsu belaka. Justru fakta membuktikan pemerintah pusat yang meminta kesiapan DKI. Sebelumnya diberitakan Tirto, Pemprov DKI Jakarta mengaku sudah mulai memonitor dan melacak kasus-kasus potensi COVID-19 pada Januari. Lebih dari sebulan sebelum kasus positif pertama diumumkan di Indonesia pada 2 Maret. Hal itu diungkapkan oleh Gubernur Anies Baswedan dalam wawancara bersama The Sydney Morning dan The Age. Anies mengungkapkan bahwa pada 6 Januari sudah mendengar kasus-kasus awal di Wuhan. Pihaknya langsung melakukan monitoring di seluruh rumah sakit di Jakarta. Kami melakukan rapat dengan rumah sakit di sejumlah Jakarta, menginformasikan soal pneumonia Wuhan. Waktu itu namanya belum COVID-19. Pemprov kemudian menyediakan hotline yang terhubung dengan 190 rumah sakit untuk kasus-kasus dengan pneumonia Wuhan. Angka dugaan kasus perlahan mulai meningkat pada Januari dan Februari. Pemprov pada waktu itu langsung membuat keputusan bahwa siapapun yang berada di balik kota bertanggung jawab untuk menghadapi wabah ini. Kasusnya terus bertambah tetapi kami tidak izinkan melakukan tes. Setiap sampel yang kami terima serahkan kepada Balitbangkes di bawah Kemenkes untuk nantinya dikonfirmasi sebagai kasus positif ataupun negatif. Pada akhir Februari, hasil yang keluar negatif semua, demikian kata Anies. Kendati demikian, Anies bersikeras tetap mengumumkan bahwa Pemprov memiliki data sejumlah kasus-kasus potensial yang langsung ditepis oleh Kemenkes bahwa hingga saat itu belum ditemukan kasus positif. Selama Januari-Februari, Menkes Terawan Agus Putranto terus-menerus menyangkal adanya kasus positif di Indonesia. Sementara Presiden mengaku memang tidak mengungkap semua data ke publik demi mencegah kepanikan di masyarakat. Saat ini pemerintah pusat memproyeksikan aktivitas akan normal kembali pada Juni. Namun Anies di sini lain tidak mau terburu-buru. Melihat data yang ada, dia justru ragu dengan klaim pemerintah pusat yang mengatakan tren kasus sudah mulai melandai dan mengalami penurunan. Saya tidak yakin kita mengalami penurunan, harus dilihat dulu dalam beberapa minggu untuk menyimpulkan apakah sudah landai atau masih mengalami peningkatan, demikian katanya. Data yang ada, Ibu Anies tidak berkata demikian, kasus menurun. Epidemiologi juga bilang begitu. Seharusnya para pembuat kebijakan mempercayai Anies. Namun mengingat selama ini informasi terus dimonopoli pusat, Anies jelas frustasi. Demi mengakomodir ketidaktransparan pemerintah pusat, Anies memutuskan merilis angka pemakaman dengan prosedur corona di DKI per 7 Mei. Jumlah pemakaman dengan prosedur COVID-19 itu di DKI sebesar 1.826 pemakaman. Jauh lebih besar dari angka kematian akibat COVID-19 yang diumumkan pemerintah pusat, yaitu 431 orang per 8 Mei. Begitulah pernyataan Anies pada media asing. Padahal bulan Januari di DKI Jakarta tengah mengalami masalah banjir. Begitu juga Februari di mana Pemprov DKI bermasalah dengan trek Formula E di Monas. Mulai dari pemenang tender dengan kantor fiktif hingga penggundulan Monas tanpa izin. Kini Anies memutarbalikkan fakta dengan menuduh pemerintah pusat tidak transparan soal corona. Untungnya salah seorang netizen yang bernama Ismail gerak cepat membongkar kedok busuk Anies. Dalam cuitannya ia menyebut kalau DKI malah belum menyiapkan apa-apa untuk tes. Berikut cuitannya. Jika benar Pak Anies berniat swab tes dalam Januari, maka seharusnya Labkesda DKI sudah siap. Realitanya 16 Maret Labkesda DKI dapat SK Kemenkes untuk tes swab. Tapi ternyata Labkesda belum siap. Bahkan baru akan beli regen. Artinya Labkesda baru tes swab tanggal 31 Maret. Demikian tulis Tedu Frenis.
Dan akhirnya satu persatu kedua busuk DKI itu tersingkap. Kalau sebelumnya permainannya untuk memoles citra dibongkar oleh akun @kurawa dan mantan jurnalis Jawa Pos, kini ia mulai bermain dengan media asing. Inilah mengerikannya DKI 1 yang ngakunya tidak memiliki dana untuk bansos tetapi masih sempat belanja media, apalagi kelas media asing. Anies memang pemimpin yang tidak memiliki hati nurani. Kalau memang sudah tahu kasus corona sejak Januari, lantas mengapa masih sempat nyetor komitmen fee untuk Formula E sebesar 200 miliar lebih pada bulan Februari? Tuhan tidak tidur melihat kelakuan Anies di DKI. Akan ada saatnya satu persatu kedua busuknya terungkap. Kini masyarakat telah digemparkan bagaimana provinsi dengan APBD hampir 90 triliun mengemis dana bansos ke pusat. 2 Menko dan 1 Menteri Jokowi tengah membabat habis dan menelanjangi sifat pengemis Anies saat rapat virtual. Anies yang keponakannya tentu saja tidak terima dilabrak oleh pembantu Jokowi lantaran ia merasa dirinya presiden. Setelah mengumbar isu kalau DKI menyiapkan 5 triliun untuk corona yang entah kemana uangnya, kini Anies bermain media asing untuk merusak citra pusat. Ya, semoga saja suatu saat ia kena karma Ahok dan mendekam di penjara. Artikel ini dikutip dari siwa.com dan ditulis oleh Nih Alif. Terima kasih. Bersih, jujur dan merakyat, berbuat demi masa depan kami. Sosok pemimpin tegas pemberani. Kamu